jadi kesannya sekarang Jawa Barat kayak tercerabut mungkin ya gitu loh. Mungkin antitesanya begitu, kayak tercerabut dengan identitasnya sebagai orang Sunda, sebagai masyarakat Sunda. Budayanya mana gitu loh yang dilestarikan gitu kan, yang di yang di yang dijadikan sebuah pijakan gitu dalam dalam konteks bermasyarakat. Anu menarik sebenarnya mah, eh, Oh, anu menarik sebenarnya mah ketika naon ngaranna ngebahas masalah fenomena sosial anu yang terjadi di masyarakat hmm. gitu. Ketika KDM, kedengar tuh? Ketika Ya, KDM, jelas, jelas. ketika KDM menurut versi sebagian kelompok bahwa apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu bertentangan dengan Islam. Contoh itu kan fenomena apa? Kisru itu kan udah dari dulu dari mulai dia jadi bupati di Purwakarta. Hmm. Padahal ketika dia nyalonkan 2019 dia kan bergandeng posisi dengan Deddy Mizwar. Mizwar, sementara Deddy Mizwar kan didukung PKS model gitu kan. Ya, Tapi kan ya, mereka tidak berkoar-koar mengusik masalah kasus di Purwakarta gitu. Tapi ya, ketika ketika kemarin 2024 mereka mengusik juga mengusik lagi gitu. ya. Menguak lagi. Tuh. Nah, menurut Kang Dim kumaha tah? Ya, eh, misalkan kita berangkat dari poin bahwa di Indonesia politik politik identitas itu menjadi salah satu objek yang sering digunakan dalam fragmentasi politik, Kang. Ya, jadi politik perkembangan atau dinamika politik di Indonesia ini, Kang, salah satu isu sentralnya itu sering menggunakan politik identitas. Ya, secara sederhana mungkin kita pahami politik identitas ini bahwa memang masyarakat Indonesia ini kan kental dengan budaya, tentang apa kental dengan asal usul. Jadi seorang politisi jika ingin berkarir dalam dunia politik itu dia secara otomatis akan disinggung, akan di apa ya, akan diusik tentang latar belakang, Kang, tentang Ah, jati diri, latar belakang orang ini itu dari mana, orang ini itu mewakili siapa, itu sangat sangat berpengaruh di Indonesia ini. Gitu. Mungkin mungkin ini dari akar sejarah juga kali ya, kalau bagaimana dulu di awal-awal kemerdekaan masyarakat atau bangsa Indonesia ini sangat kental dengan mana kaum nasionalis, mana kaum kiri, mana kaum Islam. Nah, itu kan sangat kental dalam sejarah kebangsaan kita ini, sangat kental. Dan sampai hari ini pun apa identitas ini sangat mempengaruhi terhadap konstelasi atau dinamika khususnya dalam politik kebangsaan, ya ya, kan, ya. begitu. Nah, Tapi kan pada eh, waktu pada waktu Dedi berkontestasi, Dedi Mulyadi berkontestasi dengan Deddy Mizwar, pada waktu itu kan Jawa Barat itu kan menjadi sarangnya PKS, Kang, ya kan. Banyak apa kepala-kepala daerah baik tingkat kabupaten ataupun kota itu dikuasai oleh tanda kutip kaum Islam, ya kan, kaum yang apa bukan kaum nasionalis, apalagi kaum kiri gitu. Jadi Jawa Barat ini sangat 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 kental dengan identitas Islam, dengan identitas agama. Nah, pada waktu itu dianggap wajar oleh banyak kalangan, baik kalangan peneliti, cendekiawan, intelektual, para politisi dan sebagainya, memahami bahwa jika ingin jika ingin memenangkan kontestasi politik di Jawa Barat pada waktu itu, pada waktu tahun 2002, 2019,
itu kita harus merapat ke golongan Islam ini. Dalam hal ini representasinya yaitu PKS kan. Nah, begitu. Makanya akhirnya ketika identitas Dedi Mulyadi ini dianggap dia lebih ke apa indigen lebih ke keorsinilitasan kultural, dia menawarkan identitas asli kesundaan dia gitu kan, dengan kesundaan dia itu pada waktu itu kurang kurang diminati oleh masyarakat, ya kan, kurang diminati oleh masyarakat. Tapi uniknya dari catatan yang ada, dari hasil rekapitulasi yang ada, bahwa justru suara-suara Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi itu justru yang besar adalah di kantong-kantong pendukungnya Deddy Mulyadi, yaitu di Purwakarta, di Subang, dan sekitarnya. Terangkat oleh suaranya Deddy Mulyadi justru. Saya lupa berapa itu hasilnya pada waktu itu, suara Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi itu. Tapi yang jelas kalau dipecah suara-suara itu, ternyata itu suara-suaranya itu berasal dari kantong-kantongnya pendukung Deddy Mulyadi, bukan Deddy Mizwar, Kang. Begitu. Itu catatan Ber- pertama. Nah, catatan Mm-mm. catatan keduanya, hari ini kalau kita hubungkan dengan konteks hari ini, karena justru sekarang jadi mind blowing ini, Kang, jadi mind blowing bahwa banyak para pengamat mengatakan luar biasa sepak terjang dari Mulyadi ini. Kenapa? Karena beliau mampu melawan arus, Kang. Mm-mm. Mampu melawan arus. Beliau mampu merobohkan, mendekonstruksi pandangan-pandangan tentang pertarungan politik identitas ini. Beliau mampu menyalip atau berujung di garda terdepan gitu, bahwa dengan identitas kesundaan yang beliau gaungkan terus hari ini gitu, beliau mampu menyuguhkan kepada masyarakat Jawa Barat hari ini gitu, bahwa politik identitas yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, bahwa kita harus memiliki, kata kata Kang Deddy ya, kata Kang Deddy Mulyadi, bahwa Karakter nih. hari ini adalah krisis identitas. Jadi Mm. salah satu misi Kang Deddy Mulyadi menjadi mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Jawa Barat. Dia ingin mengembalikan jati diri masyarakat Sunda. Kan begitu kata Deddy Mulyadi. Mm. Nah, jadi dia, karena apa, hari ini adalah kita terserabut dari identitasnya Mm. gitu. Bahwa misalkan kayak gini, kata Kang Deddy nih yang pernah Mm. saya tonton gitu kan. Kang Deddy mengatakan bahwa Jawa Timur misalkan jelas dengan Mm. budayanya, Yogyakarta jelas dengan budayanya gitu, Mm. ya kan. Sumatera Barat jelas dengan Minangkabaunya katanya gitu kan, Mm. identitasnya. Lah Jawa Barat apa sekarang katanya? Apa Mm. yang kita tonjolkan katanya gitu, Mm. gitu. Eh, Jadi eh, jadi kesannya sekarang Jawa Barat kayak tercerabut mungkin ya gitu. Mungkin antitesanya begitu, kayak tercerabut dengan identitasnya sebagai orang Sunda, sebagai masyarakat Sunda. Budayanya mana gitu yang dilestarikan gitu kan, yang di yang di yang dijadikan sebuah pijakan gitu dalam dalam konteks bermasyarakat. Nah, begitu. Jadi justru hari ini para pengamat gitu kan, baik di medsos ataupun di berita-berita kan, itu banyak yang ngangkat 4 jempol ke Kang Deddy Mulyadi, karena beliau adalah salah satu tokoh tokoh masyarakat ya, tokoh bangsa gitu. Dia mampu melawan arus, Kang, melawan arus dan menang gitu, dan mampu menyebarkan, mengeksplorasi kepada masyarakat bahwa tidak ada hal yang signifikan bahwa budaya-budaya yang beliau anut itu bertentangan dengan ajaran agama. Karena itu yang akan menjadi serangan untuk Kang Deddy Mulyadi, seakan-akan aktivitas-aktivitas beliau yang lebih kental dengan ranah kebudayaan ini dianggap banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, kan begitu. Makanya isu-isu yang keluar, Kang Deddy musyrik, Kang Deddy Kang Deddy sesat, ya kan? Itu yang digulirkan gitu loh. Informasi-informasi seperti itu. Nah, ini menjadi menarik. Ternyata masyarakat Sunda, dalam hal ini masyarakat Jawa Barat, tidak terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. apakah dengan gaungnya Deddy Mulyadi itu menyadarkan orang Sunda atau orang Jawa Barat gitu tentang tentang budaya, tentang Islam sendiri?
kemungkinan kan secara otomatis mungkin bahwa itu adalah sebuah gerakan moral, gerakan kesadaran gitu kan. Apa setidaknya Kang Deddy Mulyadi mampu menggulirkan wacana, menggulirkan sebuah apa ya, sebuah diskursus kesadaran gitu loh kepada masyarakat Jawa Barat. Katakanlah kalau secara sederhana bahasanya, hei masyarakat Jawa Barat, kita ini memang NKRI, kita ini memang berbangsa, tapi kita jangan sampai lupa bahwa kita ini dari masyarakat apa. Kita bukan masyarakat Minang, kita bukan masyarakat Jogja yang punya budaya kultur sendiri-sendiri kan. Kita adalah masyarakat Sunda yang memiliki sejarah panjang juga seperti mereka. Dengan taruman negaranya, dengan pajajarannya dan lain sebagainya. Kita juga memiliki falsafah-falsafah, ya kan? Worldview, pandangan-pandangan dunia tentang bagaimana kita hidup. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.